Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di depan ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, di mana nilai-nilai kemanusiaan seringkali diuji. Salah satunya adalah isu yang terus relevan dan penting untuk kita diskusikan adalah perbudakan. Walaupun kita mungkin berfikir bahwa perbudakan adalah masalah yang telah lama berlalu, kenyataannya bentuk-bentuk perbudakan modern masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita dalami bersama bagaimana ajaran Islam mendorong kita untuk menentang perbudakan dan memperjuangkan kebebasan setiap individu. Ayyuhal ikhwah, di dalam Islam, prinsip kebebasan sangatlah ditekankan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia dengan harkat dan martabat yang tinggi. Salah satu ayat yang sangat jelas menegaskan hal ini adalah di dalam suratul Baqarah ayat 177 yang berbunyi, nas'aluhumun nas 'anil khair qul innal khair an tu'minu billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa tu'tul mal 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab. Artinya, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur atau barat, tetapi kebaikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabi, serta memberikan hartanya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, pengembara dan juga orang yang meminta-minta, serta memerdekakan budak. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahawa salah satu tindakan kebaikan yang paling mulia di dalam Islam adalah memerdekakan budak. Hal ini menunjukkan komitmen Islam untuk menjunjung tinggi kebebasan dan martabat manusia. Islam juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana memperlakukan budak. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wal maula wal masakin. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, dan orang yang ada di sampingmu, serta budak-budak yang kamu miliki. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggarisbawahi pentingnya berbuat baik kepada setiap orang, termasuk juga di dalamnya adalah budak. Ini menegaskan bahwa di dalam pandangan Islam tidak ada tempat untuk perlakuan yang buruk atau merendahkan terhadap siapapun juga. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya tindakan membebaskan budak. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabah a'taqa Allah bi kulli 'udwin minhu 'udwan minan nar. Siapa yang membebaskan seorang budak, Allah akan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa membebaskan budak bukan hanya sekadar amal yang baik, tetapi juga merupakan tindakan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah motivasi yang kuat bagi kita sebagai seorang Muslim untuk senantiasa berusaha untuk memerdekakan budak yang kita miliki. Ulama Islam sepanjang sejarah juga telah memberikan pandangan yang menentang perbudakan. Ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan juga pemikir sosial, pernah berkata, innal asla fil insan al-hurriyah wa annal ubudiyah ghairu munasabah lil fitrah. Artinya, sesungguhnya asal manusia adalah kebebasan dan perbudakan tidaklah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.
Pendapat Ibnu Khaldun menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bebas dan bahwa perbudakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ulama lainnya seperti Syekh Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya membebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Ia mengatakan, qala Muhammad Abduh, innal Islam jaa li tahriril insani min kulli qaid, sawa'un kana qaidul ubudiyyah aw ghairihi. Islam datang untuk membebaskan manusia dari setiap belenggu, baik itu belenggu perbudakan ataupun belenggu lainnya. Ayol ikhwah, beberapa ulama lainnya juga memberikan pernyataan yang sangat amat penting. Imamul Ghazali contohnya berkata, innal Islam jaa li raf'az zulmi 'anil nas wa hirmanihim min al-hurriyyah ba'dahi zulman. Artinya, sesungguhnya Islam datang untuk mengangkat segala bentuk kezaliman dari manusia dan menghilangkan kebebasan mereka adalah sebuah kezaliman. Yang kedua, Ibnu Rushd juga pernah berkata, innal ubudiyyah laysat min muqtadayatil fitrah bal hiya natijatun lil zulm. Sesungguhnya perbudakan bukanlah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, melainkan hasil daripada produk kezaliman. Syekh Abdullah Ibnu Mubarak juga berkata, la yajuzu lil insan ay yasta'bida insanan li'anna kulla insanin huwa abdullah. Tidaklah dibenarkan bagi seorang untuk memperbudak orang lain, karena setiap manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik juga pernah berkata, la yajuzul ikrahu fid din wa kadzalika la yajuzul ikrah 'alal ubudiyyah. Ya, artinya tidak boleh ada paksaan di dalam beragama, begitupun juga tidak boleh ada paksaan di dalam memperbudak orang lain. Yang selanjutnya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama kontemporer, juga mengatakan al-hurriyah haqqun tabi'i li kulli insan wa la yasih an takuna hunak ubudiyyah fil Islam. Kebebasan adalah hak yang alami bagi setiap manusia dan tidak seharusnya ada perbudakan di dalam Islam. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, sekarang kita hidup di dunia di mana meskipun perbudakan secara formal telah dihapuskan, bentuk-bentuk perbudakan modern namun tetaplah masih ada. Perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi masih marak terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus pekerja migran yang diperlakukan tidak manusiawi misalnya adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang sangat amat mengkhawatirkan. Mereka seringkali dipaksa bekerja di dalam kondisi yang buruk, tidak dibayar atau bahkan diperlakukan dengan kekerasan. Ayol ikhwah, ada beberapa contoh kasus yang terjadi baru-baru ini. Salah satunya itu kasus yang cukup terkenal adalah eksploitasi pekerja rumah tangga di beberapa negara. Banyak dari mereka, terutama perempuan dan juga anak-anak, terjebak dalam kondisi kerja yang sangat buruk. Mereka seringkali tidak mendapatkan gaji yang layak, tidak memiliki waktu istirahat, dan harus menghadapi perlakuan kasar dari majikannya. Ayo ikhwah, kasus ini mencerminkan bahwa meskipun secara hukum perbudakan telah dihapuskan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang masih hidup dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan. Ayol ikhwah, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menentang setiap bentuk perbudakan, apapun itu bentuknya, dan juga bentuk eksploitasi. Kita harus menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, di dalam konteks ini kita bisa mulai dengan beberapa tindakan nyata, yaitu menyebarkan kesadaran. Kita perlu mengedukasi diri kita sendiri
dan juga orang lain tentang hak asasi manusia serta bahaya perbudakan modern. Sosialisasi melalui media sosial dan juga seminar ataupun diskusi komunitas bisa menjadi langkah awal yang baik. Yang kedua adalah dukungan terhadap organisasi. Marilah kita dukung organisasi yang bekerja untuk membebaskan korban perdagangan manusia dan juga eksploitasi. Dengan memberikan dukungan finansial ataupun sukarela, kita juga bisa berkontribusi di dalam perjuangan mereka. Yang ketiga, membantu pekerja migran. Kita bisa mendukung upaya untuk memperbaiki kondisi pekerja migran dengan memperjuangkan hak-hak mereka, baik melalui advokasi ataupun dengan ikut serta di dalam program yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang keempat, berdoa dan berupaya. Doa adalah senjata yang ampuh. Kita harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan orang-orang yang terjebak di dalam perbudakan modern dan memberi mereka jalan keluar. Selain itu, kita juga perlu berupaya di dalam komunitas kita menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan dan keadilan bagi semua orang. Dan yang kelima, berpartisipasi di dalam kampanye. Marilah kita ikut serta di dalam kampanye kesadaran tentang perbudakan modern dan dukung hukum serta regulasi yang melindungi korban. Dengan bergabung dengan gerakan ini, kita juga membantu menciptakan perubahan yang lebih besar lagi. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan menolak setiap bentuk perbudakan. Dengan memahami ajaran Islam yang menekankan kebebasan dan juga martabat setiap individu, kita dapat menjadi agen perubahan yang positif, insya-Allah. Seperti yang telah disampaikan oleh para ulama dari Ibnu Khaldun hingga Imam Al-Ghazali, kebebasan adalah hak setiap manusia dan setiap bentuk perbudakan adalah pelanggaran terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengingat dan menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan perubahan yang berarti dan membebaskan mereka yang terbelenggu di dalam perbudakan modern. Marilah kita bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh dengan kasih, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.